Saya tidak tahu permasalahan pemirsa. Begitu ruwetnya. Ada jalan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Kristus. Marilah kepadaku hai yang letih lesu oleh karena simpul dosa itu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Benang kusut, ribet, ruwet itu akan aku urai. Akulah ahlinya, kata Tuhan. Mau simpul-simpul itu diurai? Hanya Tuhan Yesus dapat mengurai itu. Dirimu sendiri tidak bisa. Adam tidak bisa. Daud yang adalah raja yang bijaksana tidak bisa. Apalagi kita. Shalom. Kembali bersama saya, Pendeta Eslo Manik di YTWR Channel. Oke pemirsa, hari ini di dalam satu topik, yaitu ketika hidup menjadi simpul tanpa Kristus. Ayat yang mendasari, mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 5. Ayat 5 bagian akhir. Pemirsa, kalau ada Alkitabnya bisa dibuka. Baik, saya baca ya. Injil Yohanes 5 ayat 5 bagian akhir. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kata Kristus ya. Sekali lagi. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian saya ajak pemirsa untuk membuka Alkitabnya di kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 10 dan 11. 2 Samuel 12 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari keluargamu sendiri. Ini konteksnya adalah hukuman yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud, di mana pada waktu itu konteks perselingkuhan Daud dengan Batseba. Nah, pemirsa, tadi topiknya ketika hidup menjadi simpul tanpa Kristus. Jadi tanpa Kristus, hidup itu akan menjadi simpul. Apa itu simpul? Makna simpul secara teologis di sini ya bisa dimengerti sebagai ikatan yang kusut. Tahu ikatan yang kusut? Kalau benang kusut, kalau saya lihat benang yang kusut, dan saya dulu sering main layangan, itu benang kusut udah semakin ditarik, semakin rusak, semakin mengikat, udah semakin hancur, udah gak berguna lagi. Terkadang tak gunting-gunting begitu ya. Itu benang yang kusut. Itu digambarkan yaitu hati yang terbelenggu, pikiran yang terjerat, pikiran yang kalut, masalah yang makin lama makin mengencang. Nah, simpul itu awalnya cuma lilitan biasa, lilitan kecil, tapi kalau tidak dibenahi, makin ditarik, malah makin kencang. Jadi, ketika hidup menjadi simpul tanpa Kristus. Tanpa Kristus hidup ini akan kusut, ribet, ruwet. Itu dia, ruwet. Aduh, ruwet kali hidupku. Aduh, ribet kali permasalahan ini. Di tata kelola nggak bisa, di apa nggak bisa, diperbaiki tidak bisa sama sekali. Justru semakin ribet, semakin ruwet, semakin rusak. Itu tanpa Kristus, pemirsa. Nah,
Ada satu berita, yaitu saya membaca di Borneo News. Seorang bapak, ini keluarga ya, punya anak tunggal, semata wayang, begitu ya. Nah, mereka kemelut. Akhirnya suami istri ini bercerai. Suaminya sebenarnya tidak mau bercerai, tapi istrinya begitu kekeh untuk cerai. Terpaksa cerai. Anak sama dia, tinggal bersama dia. 10 hari setelah perceraian, anak tunggal semata wayang, harapan satu-satunya, meninggal. Coba. Bayangkan, begitu ruwetnya. Udah cerai saja sudah ruwet, sudah ribet. Belum lagi meninggal anak harapan satu-satunya untuk membahagiakan dia juga meninggal. Makin ruwet, akhirnya diberitakan bapak ini bunuh diri. Tidak sedikit terjadi di dunia ini, bukan cuma di negara kita ini. Di dunia ini, karena keruwetan, karena keribetan, karena kekusutan hidup ini yang dialaminya, tidak sedikit orang bunuh diri. Tidak sedikit orang bunuh diri pelan-pelan dengan cara narkoba, minum alkohol, dengan cara selingkuh, main perempuan kemana-mana, atau main laki-laki, gigolo, dan macam-macam semuanya itu, pemirsa. Rusak, ruwet, kusut, simpul. Makanya saya selalu ingatkan, ketika hidup menjadi simpul tanpa Kristus. Pemirsa, firman Tuhan yang saya baca tadi, Yohanes 5 ayat 5c lah yang terakhir. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka ketika simpul hidupmu, Anda mau coba menotonya, menatanya, memperbaikinya, nggak bisa berbuat apa-apa. Percayalah. Karena sudah semua orang mengalaminya. Semakin kita berbuat dengan kekuatan sendiri, semakin ribet, semakin ruwet, semakin rusak. Maka hidup itu, yang simpul itu, semakin kacau, pemirsa. Ya. Manusia itu diciptakan berelasi. Karena kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia. Artinya apa? Kita nggak bisa tanpa Kristus. Makanya ketika hidup menjadi simpul tanpa Kristus. Ketika manusia menjauh di Taman Eden, di mana manusia itu melanggar firman Tuhan, maka hidupnya menjadi simpul, menjadi ribet, menjadi ruwet. Di mana Adam dan Hawa berusaha untuk mengatasi permasalahannya. Ya, mereka sudah merasa telanjang dan merasa malu. Mereka berusaha menutupinya dengan daun ara. Enggak bisa, pemirsa. Semakin ruwet, semakin mempersalahkan di antara mereka. Perempuan yang kau berikan itulah, ular yang itulah, macam-macam. Kayak gitulah ruwetnya hidup itu. Nah, jadi manusia tidak bisa tanpa relasi dengan Tuhan. Satu tokoh yang tadinya sangat berelasi dengan Tuhan, yaitu Daud. Masa mudanya begitu cinta kepada Tuhan, di mana dia bisa mengalahkan Goliat dengan iman. Dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Seorang tentara yang tinggi besar dengan senjata yang lengkap bisa dikalahkan dengan hanya batu, dengan umban. Tapi ketika dia sudah menjadi besar, dia seorang raja, dia lupa khilaf. Di mana ketika terjadi peperangan, ini Alkitab bercerita, sejarah, di mana semuanya sudah diutus berperang, dia sendiri di istana, kemudian dia melihat Batseba, lalu diutuslah orang kepada Batseba untuk mengambilnya, dan dia berzina dengan Batseba. Ketika dia berzina dengan Batseba, apa yang terjadi, pemirsa? Kemudian
Uria, suaminya Batseba ini datang setelah perang, kemudian itu pun dikelabui, lalu dikirim surat kepada Yoab supaya surat ini dibaca oleh Yoab, dan Yoab menempatkan Uria ini di tempat yang berbahaya supaya dia mati. Rekayasa pembunuhan. Jadi untuk menutupi dosa, kemudian memanipulasi, kemudian terjadi kekerasan yaitu pembunuhan, ya. Akhirnya muncul ketakutan. Itulah yang terjadi kepada Daud, ya. Satu simpul melahirkan simpul berikutnya. Tanpa Kristus, tanpa firman, manusia akan selalu mencoba mengurai dosa dengan dosa. Apa yang terjadi kepada pemirsa? Ya, seberapa banyak di antara pemirsa yang ikut program ini di YTWR channel ini? Bagaimana keadaan Anda saat ini? Simpul-simpul apa yang ada dalam diri Anda yang membuat Anda sekarang putus asa? Karena apa? Tidak bisa mengurainya. Nggak bakal bisa. Adam nggak bisa mengurai dosanya. Hanya Tuhanlah yang dapat mengurainya, pemirsa. Nah sekarang, bagaimana pengalaman Anda? Bagaimana kehidupan Anda? Seperti Daud ini, ya. Dia mengalami yaitu simpul-simpul itu semakin ruwet. Dia tadinya mau mengatasi simpul itu, ya. Ketika dia berzina dengan Batseba, lalu dia untuk mengatasi supaya jangan ketahuan, lalu muncul manipulasi, muncul kebohongan, lalu direkayasalah supaya Uria ini mati, dan benar-benar dia mati. Di sana sudah ada keinginan, sudah ada dosa, sudah ada menutupi dosa, sudah ada manipulasi, sudah ada kekerasan, sudah ada ketakutan. Simpul berikutnya, kusut, ribet, ruwet. Makanya hidupnya Daud setelah Batseba ini ruwet, ribet, simpul, kacau. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 berkata demikian. Sesudah itu, sesudah apa? Ya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon birahi kepadanya. Lalu Amnon, kakaknya Absalom atau kakaknya Tamar yang tidak seibu, memperkosa Tamar. Wow, muncul simpul-simpul, ya. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah Daud yaitu memisahkan diri dari Tuhan dengan mengikuti keinginannya, keinginan dosa, penutupan, manipulasi, kekerasan, ketakutan. Terjadilah simpul keruwetan, keribetan, yaitu benang kusut atau kekacauan dalam keluarga Daud. Amnon memperkosa Tamar. Tamar yang seibu dengan Absalom dendam. Absalom merekayasa bagaimana cara untuk membunuh Amnon, dan 2 tahun kemudian Amnon dibunuh, ya. Lalu setelah itu Absalom pelarian. Absalom kemudian dendam kepada bapaknya yaitu Raja Daud. Kemudian Absalom memberontak kepada Daud. Lalu Absalom memperkosa, meniduri gundik-gundiknya Daud. Lalu Daud dan seluruh apanya yang mengikuti dia terusir dari istana. Wow, luar biasa. Dan terakhirnya juga Adonia, anaknya, memberontak ingin menjadi raja. Lalu Salomo membunuh Adonia. Coba, ngeri nggak simpul itu? Ngeri nggak, pemirsa? Amnon memperkosa adiknya perempuan. Seorang ibu, saya melihat ini kenyataan di YouTube, di TikTok apa itu ya. Dia melihat putra-putrinya berzina di rumah. Putus asa, dia bunuh diri. Itu baru seperti itu. Ini Daud melihat Amnon memperkosa Tamar, yang anaknya Daud juga, yang tidak seibu dengan si Amnon itu, ya. Amnon beda ibu dengan Tamar. Lalu Daud melihat bagaimana Absalom membunuh Amnon.
Wow, bagaimana juga Absalom meniduri, mengusir Daud dari istana, memberontak. Kalau bukan Daud, mungkin dia sudah gila. Saya tidak tahu permasalahan pemirsa. Begitu ruwetnya. Nah, bila Anda ruwet, Anda tidak akan bisa mengatasinya sendiri. Karena dampak daripada menjauh dari Tuhan. Karena kalau kita mengingini keinginan daging ini, berarti kita menjauh dari Tuhan. Tinggal memilih keinginan daging, berarti kita menjauh dari Tuhan. Memilih mendekat dengan Tuhan, berarti kita menjauh dari keinginan daging. Itu saja pilihannya pemirsa. Jadi kalau pemirsa sekarang sadar melihat bagaimana simple itu tidak bisa diurai, bahkan Anda semakin stres, semakin depresi sebelum Anda mengambil tindakan yang salah. Ada jalan keluar. Ada jalan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Kristus. Marilah kepadaku, hai yang letih lesu oleh karena simpul dosa itu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Benang kusut, ribet, ruwet, itu akan aku urai. Akulah ahlinya, kata Tuhan. Ya, demikian juga Daud. Ketika dia melihat simpul dosa itu, dia tidak kuat lagi. Kemudian dia datang kepada Tuhan. Tulangku menjadi lesu. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang baru kepadanya. Bagi kita, datang kepada Tuhan. Karena dia memanggil kita. Hai Adam. Gitu ya. Ketika manusia itu masuk di dalam pelanggaran itu, mereka langsung kena simpul Allah yang datang menjumpai Adam. Demikian juga pemirsa yang nggak sadar bahwa Tuhan datang memanggil Anda melalui nasihat, ajakan, pertolongan, tapi Anda mengabaikan semuanya itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku hai yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Anda akan keluar dari simpul itu, kekusutan itu, keribetan itu. Yang penting engkau ulurkan tanganmu ketika aku datang menggapaimu. Bagaimana pemirsa? Mau datang? Mau simpul itu diurai? Hanya Tuhan Yesus dapat mengurai itu. Dirimu sendiri tidak bisa. Adam tidak bisa. Daud yang adalah raja yang bijaksana tidak bisa. Apalagi kita. Apalagi Anda. Karena itu undangan Tuhan Yesus. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Pasti Anda akan beroleh kelegaan. Simple, mudah, hanya datang melangkah. Ya, melangkah, raih tangan Tuhan, yaitu firman-Nya, maka simpul itu akan terurai. Maka Anda akan beroleh kelegaan. Bunuh diri yang menjadi tawaran dari setan itu akan semakin jauh dan tidak lagi terdengar suaranya. Tapi yang terdengar adalah suara Kristus. Shalom, damai, kuberikan kepadamu, tidak seperti diberikan oleh dunia. Bagaimana pemirsa? Okelah pemirsa ya, inilah renungan pada hari ini. Ketika hidup menjadi simpul, itu tanpa Kristus. Memisahkan diri daripada Kristus, berarti Anda sendiri membuat simpul dalam hidupmu. Mendekatkan diri, melekat kepada Tuhan, maka Anda membuat simpul itu sirna dari kehidupanmu. Tidak ada yang datang itu. Yang datang adalah shalom, bahagia. Oke pemirsa, demikian sekian dulu renungan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.